Halo semua, jika Anda menonton film superhero atau membaca komik, pasti Anda sering melihat kisah superhero yang mendapatkan kekuatannya dari sebuah kecelakaan. Misalnya saja Spider-Man yang bisa memanjat dinding setelah dirinya terkena gigitan laba-laba di sebuah laboratorium. Cerita-cerita ini sepertinya hanya imajinasi seseorang, namun terkadang hal ini dapat terjadi dalam kehidupan nyata. Meskipun orang-orang ini tidak tahu bagaimana mengontrol listrik atau berlari dengan sangat cepat, tetapi mereka memiliki sesuatu yang spesial, dan semuanya berawal karena sebuah kecelakaan, lalu kemudian mengubah hidup mereka. Dan siapa saja mereka? Mari kita mulai. Jason Paget. Jason dulunya adalah seorang pria biasa yang suka berpesta dan minum-minum. Dia juga seorang yang tidak suka dengan matematika. Baginya matematika adalah ilmu yang tidak berguna dan tidak bisa digunakan dalam kehidupan. Namun pada Jumat malam 13 September 2002, semuanya berubah. Saat itu Paget sedang nongkrong di sebuah karaoke bar dengan teman-temannya. Tiba-tiba dua orang tak dikenal memukul kepalanya dari belakang dan merampoknya, sehingga dia dilarikan ke rumah sakit dan didiagnosa gegar otak. Tetapi ketika dia pulang ke rumah, ada sesuatu yang berubah pada dirinya. Dia melihat dunia di sekelilingnya berubah, lalu dia mulai berpikir serius tentang matematika dan fisika. Dia juga membaca tentang fraktal di internet, lalu mempelajari subjek itu, dan kelihatannya dia sudah sangat akrab dengan konsep yang rumit itu. Sebagai contoh, ketika dia melihat kepingan salju, dia dapat memperbesarnya dan melihat itu terdiri dari butiran-butiran salju yang lebih kecil, dan bahkan dia dapat menggambarkan bagian dari butir-butir salju kecil itu. Dia benar-benar memiliki 1000 atau lebih gambar fraktal lingkaran di setiap bentuk yang dapat digambarkannya, dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara menggunakan rumus visual matematika. Kejeniusan otaknya lalu diteliti oleh Universitas Aalto di Helsinki, dan peneliti menemukan bahwa Pat memiliki akses ke bagian otak yang orang biasa tidak memilikinya. Selain itu, korteks visual bekerja sama dengan bagian otak yang membuat perhitungan matematis Paget didiagnosis. Dengan kemampuannya ini, sekarang dia menjadi ahli matematika di dunia, padahal sebelumnya dia sangat membenci matematika. Tommy McHugh. Dia adalah seorang seniman dan penyair di Inggris, tetapi dia tidak terkenal karena dia seorang seniman, melainkan bagaimana dia bisa mendapatkan bakatnya itu. Karena ketika dia muda, McHugh hanyalah pemuda biasa, bahkan pernah masuk penjara. Dan saat semakin tua, dia juga ragu untuk menikah. Dia hidup sebagai pekerja konstruksi, dan itu adalah kehidupan paling biasa dan membosankan bagi pria seusianya. Tetapi pada usia 51, ia mengalami stroke saat dia terjatuh di sebuah toilet. McHugh merasakan sakit yang kuat di kepala dan jatuh kehilangan kesadaran. Dia mengalami koma selama seminggu di rumah sakit. Namun ketika dia tersadar, tiba-tiba hidupnya berubah total. Dia sangat ingin menulis puisi dengan kata-katanya sendiri. Kepalanya juga penuh dengan gambar-gambar, dan dia mulai menggambar selama 19 jam setiap hari. Pria yang sebelumnya tidak pernah memiliki gairah terhadap seni tiba-tiba bisa melukis 9 lukisan sekaligus, dan ketika dia kehabisan kanvas, dia akan melanjutkan di lantai dan dinding, bahkan langit-langit. Sayangnya Tommy McHugh meninggal karena kanker pada tahun 2012. Tony Cicoria. Tony adalah pria kuat dan sehat berusia 42 tahun. Dia adalah seorang atlet dan guru yang disegani. Sebelumnya Tony tidak pernah memiliki minat khusus pada musik. Dan pada tahun 1994 ia berada di sebuah telepon umum, dan tiba-tiba badai menerjang dan Tony tersambar kilat. Tony jatuh pingsan, dan untungnya ada seorang wanita yang sedang menunggu giliran telepon menolongnya. Beberapa minggu setelah kecelakaan, Tony mengunjungi ahli saraf karena dia merasa ada masalah ingatan dan merasa lamban. Tetapi hasil pemeriksaan menyatakan dia baik-baik saja. Tony kembali bekerja seperti biasanya, tetapi tiba-tiba dia merasakan keinginan yang kuat untuk mendengarkan musik piano. Padahal sebelumnya dia tidak pernah menyukai musik piano karena dia lebih suka musik rock and roll. Dia mulai membeli rekaman karya piano terkenal, dan kemudian dia ingin memainkan musik piano.
Dia segera mempelajarinya dengan mudah, sampai akhirnya dia berhasil membuat debut komposisi piano pertamanya di Westport pada tanggal 12 Oktober 2007, dan hingga kini dia masih terus bermain piano. Alonzo Clemons. Dia adalah seorang anak laki-laki yang menderita cedera kepala serius dan mengubah hidupnya. Kecelakaan itu membuatnya mengalami peningkatan kemampuan dengan IQ di kisaran 40-50. Bertahun-tahun dia tidak bisa makan sendiri atau bahkan memakai tali sepatu sendiri. Tetapi cedera itu memiliki efek samping yang unik, yaitu dia mampu melihat bentuk hewan dan mengingatnya secara detail. Alonzo mulai memahat di sekolahnya, di mana dia duduk diam di atas meja belakang ruang kelas dan membuat hewan-hewan kecil dari potongan-potongan tanah. Ketika pulang sekolah, dia mengambil beberapa tumpukan tanah liat dan sampai di rumah dia membuat patung-patung pada malam hari. Sekarang Alonzo Clemons dianggap sebagai seniman hebat. Dia bisa membuat miniatur hewan yang dilihatnya sekilas di TV dari tanah liat dalam waktu kurang dari 20 menit. Dia bisa membuat salinan 3 dimensi yang sangat akurat, walaupun dia baru pertama melihat hewan ini. Bagaimana dia bisa mencapai kecepatan dan ketepatan seperti itu? Alonzo hanya tersenyum, dan kita tahu itu karena sebuah kecelakaan yang membuatnya jenius. Leigh Erceg. Selama hidupnya, Leigh sangat menggemari balap sepeda dan dia tidak tertarik pada seni atau matematika. Tetapi pada Oktober 2009, dia secara tidak sengaja jatuh ke jurang dan menderita cedera otak dan tulang belakang yang parah. Dokter tidak yakin apakah dia bisa berjalan lagi. Bahkan dia tidak ingat apa-apa tentang kehidupan masa lalunya. Dia juga bahkan tidak mengenali ibunya sendiri. Tetapi sekarang dia adalah seniman dan penyair yang suka menghabiskan waktu untuk merenungkan persamaan rumit matematis. Selain itu, dia bisa melihat suara ketika dia mendengarkan musik dan mendengar warna, suatu hal yang tidak mungkin dialami orang biasa. Kecelakaan itu juga membuat Leigh kehilangan kemampuan untuk merasakan emosi. Sejak itu dia mulai belajar untuk tersenyum dan tertawa dalam menanggapi isyarat sosial. Tetapi menurutnya, dia tidak merasakan atau memahami reaksi ini. Tentunya ini adalah kondisi manusia sangat luar biasa, sehingga memerlukan banyak penelitian ilmiah dan pemindaian otak untuk mendiagnosis dirinya dengan penyakit tersebut. Orlando Serrell. Terkena bola bisbol di kepala tentunya bukan pengalaman yang menyenangkan, apalagi itu bisa saja berbahaya. Tetapi Orlando Serrell beruntung. Pada 17 Agustus 1979, saat ia berusia 10 tahun, dia terkenal pukulan bola bisbol di kepalanya dan Serrell jatuh ke tanah. Tetapi dia bangkit dan terus bermain. Dia tidak mendapatkan perawatan medis karena dia tidak memberitahu orang tuanya. Lalu setelah kejadian itu dia mendapatkan kemampuan luar biasa. Dia tiba-tiba mengingat semua kejadian beserta tanggalnya. Dia juga dapat mengingat cuaca di mana dia berada dan apa yang dia lakukan. Dengan kata lain, dia mampu mengingat semua hal yang pernah terjadi dan dialaminya secara detail. Sehingga media pun tertarik pada kelebihan yang didapatkan dan mengundang para ilmuwan untuk melakukan serangkaian tes pada Serrell. Namun mereka tidak mendapatkan informasi apapun tentang hasil tes ini. Derek Amato. Apa yang terjadi dengan Derek Amato ini sangat jarang terjadi. Pada usia 39, Derek terjun ke kolam yang dangkal dan kepalanya terbentur sehingga menyebabkan geger otak. Tetapi geger otak yang dialaminya malah membuat ia mulai mendengar musik dalam kata-katanya sendiri. Musik tiba-tiba memenuhi dirinya dan ia mulai melihat kotak hitam dan putih yang mengingatkannya pada kunci piano. Meskipun ia bermain gitar sebelum kejadian, tetapi keterampilan musiknya tiba-tiba meningkat sedemikian rupa, sehingga dia dapat bermain piano meskipun dia tidak pernah mempelajarinya. Dia didiagnosis menderita sinestesia, yaitu sebuah bentuk persepsi ketika beberapa kondisi tertentu, konsep fenomena dan simbol tiba-tiba menerima tambahan kualitas seperti bau, warna, atau suara. Itu kedengarannya agak menakutkan, tapi justru itu membuat Derek Amato menjadi komposer yang sukses dan pianis terkenal. Ben McMahon.
Banyak orang menganggap bahasa Mandarin adalah salah satu bahasa yang paling sulit dipelajari. Tetapi seorang lelaki dari Australia ini berbeda. Setelah mengalami sebuah kecelakaan mobil, dia koma selama lebih dari seminggu. Dan ketika dia sadar, secara tiba-tiba dia bisa berbicara bahasa Mandarin dengan fasih. Dia meminta secari kertas dan pena, lalu menulis "Aku cinta ibuku, sayang ayahku, dan aku akan sembuh" dalam bahasa Mandarin. Tentu saja ini membingungkan dokter dan orang tuanya yang tidak pernah mengerti bahasa Mandarin. Padahal sebelumnya Ben tidak belajar bahasa Mandarin. Ben juga tidak menyadari dan tidak mengerti mengapa tiba-tiba dia bisa berbicara bahasa Mandarin. Setelah menyadari kemampuannya itu, dia pindah dari Melbourne ke Shanghai untuk belajar di sebuah universitas lokal.